Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah kali ini hukum dagang. Setelah kemarin kita evaluasi 3 pertemuan atau 3 materi sebelumnya, maka sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang HKI, ya, atau hak atas kekayaan intelektual. Kalau sekarang lebih sering disebut dengan KI saja, ya. Jadi kekayaan intelektual, ya. Terjemahan dari IPR, ya, Intellectual Property Right atau hak kekayaan intelektual. Nah, ini adalah bagian dari mata kuliah hukum dagang, di mana kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan kekayaan intelektual. Tentang karya intelektual, ya, apa yang dimaksud dengan karya intelektual itu adalah hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Kemudian dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap sebagai suatu aset yang komersial, gitu. Jadi dari pengertian ini kita bisa pahami bahwa karya intelektual itu merupakan karya yang sudah ada wujudnya. Jadi bukan masih dalam satu konsep, ya, tapi sudah ada wujudnya. Jadi ada kata-kata penerapan praktis suatu ide, gitu. Ya, jadi apa yang dipikirkan dalam dalam pemikiran itu harus sudah dituangkan dalam wujud, ya, dalam wujud. Sehingga dengan demikian dikatakan mengandung nilai ekonomis, ya, ada nilai ekonomisnya, punya nilai material, gitu ya, atau bisa diperjualbelikan, gitu ya, atau bisa dialihkan, di mana itu nantinya bisa memberikan suatu penambahan kekayaan, ya, bagi orang yang mempunyai lisensi atau karya intelektual itu. Sehingga dikatakan di sini adalah dianggap sebagai satu aset komersial. Ya. Jadi memang HKI itu semangatnya itu adalah materialistik, gitu. Jadi memberikan perlindungan terhadap karya intelektual seseorang, ya, diberikan perlindungan dalam hal apa? Dalam hal supaya yang memanfaatkan karya itu bisa memberikan penghargaan kepada penemu atau pemilik karya itu dalam penghargaan yang sifatnya komersial. Memang semangat dari HKI ini adalah semangatnya materialis, individualis, gitu. Jadi pemiliknya adalah individu-individu atau kumpulan beberapa orang atau kelompok masyarakat juga bisa. Tapi intinya itu adalah tidak komunal, ya, individualis. Ya, semangatnya materialis, individualis. Dan yang pertama kali itu menerapkan ataupun meng-create HKI itu kan negara-negara maju. Negara-negara maju yang mereka itu banyak sekali melakukan penemuan-penemuan sehingga bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi negaranya, gitu. Jadi HKI ini kan diatur, ya, juga dalam WTO, ya, di WTO, di World Trade Organization, WTO, ada beberapa aturan-aturan yang itu berlaku, ya. Kan kita tahu ada TRIPS, ya,
ada GATT, GATT, ada GATS ya. Nah, dari HKI ini masuk di yang namanya TRIPS tadi, yang merupakan kepanjangan dari Trade Related Aspect Intellectual Property Right gitu. Di mana di situ ada beberapa aturan-aturan yang itu nanti akan diratifikasi oleh negara-negara anggota WTO yang juga mengatur misalnya tentang paten, tentang merek dan lain-lain. Ya, tapi ratifikasi ya. Jadi negara-negara anggota WTO itu kewajibannya adalah meratifikasi aturan-aturan yang ada di WTO. Kalau Anda nanti misalkan ya satu saat atau nanti baca-baca isi dari TRIPS tadi itu isinya hampir mirip dengan undang-undang yang ada di yang mengatur tentang HKI ya. Misalkan tentang paten gitu. Tentang paten nanti ada jangka waktu paten berapa tahun sama. Kemudian apa yang disebut dengan paten biasa, paten sederhana sama. Itu. Dan nanti diratifikasi. Jadi kewajiban negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia itu adalah melakukan ratifikasi terhadap aturan-aturan yang ada di WTO tadi dalam TRIPS ya. Kewajiban itu kewajiban yang sifatnya adalah kewajiban moral sebetulnya. Kalau tidak ada ratifikasi bagaimana ya nggak apa-apa, tapi kan nanti ada ya konsekuensinya. Kalau misalkan negara Indonesia menghadapi masalah-masalah HKI nanti akan dikucilkan ya, tidak akan dibantu oleh negara-negara di dunia gitu. Sehingga ada kewajiban ratifikasi itu kewajiban moral. Jadi HKI itu adalah hak eksklusif ya yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang ya untuk memegang monopoli. Nah, ini memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual. Jadi memang semangatnya itu ya materialis, ya individualis, monopolistik gitu. Ya itulah HKI ya. Sekali lagi semangatnya adalah semangat monopolistik, materialistik, individualistik. Kalau dikaitkan dengan Indonesia masyarakatnya lebih cenderung kepada masyarakat yang komunal, agamis, ya, religius itu. Sehingga apa yang menjadi hal itu kalau dikaitkan ya berbeda. Tapi itu tidak berlaku bagi semua masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi komunal, kemudian religius itu biasanya masyarakat pedesaan atau masyarakat yang tidak ditinggal di kota gitu ya. Karena HKI kan begini ya, HKI itu kan ada perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara atau orang ya, di mana dia itu bisa menemukan invention itu atau penemuan baru. Maka penemunya itu disebut inventor. Jadi HKI ini adalah suatu hal yang memang harus baru ya, harus ada sifat yang kebaruan ya. Jadi ada pengembangan terhadap penemuan-penemuan sebelumnya atau hal-hal yang sebelumnya tidak ada, kemudian diberikan perlindungan di situ. Nah, untuk memberikan penghargaan kepada penemu itu kemudian ya, diberikan semacam lisensi supaya kalau nanti kan ada orang yang memanfaatkan ya tidak sebatas memanfaatkan saja, tapi kalau bisa ya penemu tadi diberikan penghargaan lah dengan cara membeli atau memberikan royalti gitu ya. Itu salah satu cara negara memberikan perlindungan. Kalau misalkan sudah ada lisensi gitu ya, yang punya lisensi itu tahu di sana ada yang menciplak karya saya, tapi dia diam aja, itu haknya dia gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak terima, dia malah menggandakan, kemudian dia gunakan sebagai tambahan kemampuan ekonomis, ya mau tidak mau kan itu harus diupayakan supaya bisa sharing profit ataupun bisa memberikan royalti kepada
pemilik karya intelektual itu yang sudah punya lisensi. Itulah latar belakang ya dari HKI itu. Kemudian lingkup perlindungan HKI ya sebetulnya dibagi dua ya secara garis besar nih. Ada pertama hak cipta atau copyright ya. Kemudian ada hak milik industri atau industrial property. Ya. Hak cipta itu ya hak cipta itu sendiri ya, hak cipta. Kemudian yang hak milik industri itu ada paten, ada hak merek. Paten sederhana itu sebenarnya masuk paten ya, sebenarnya masuk paten. Jadi paten ada merek, ada indikasi geografis. Antara merek dan indikasi geografis itu berbeda. Tapi undang-undangnya jadi satu sekarang. Kalau dulu undang-undang merek itu tahun 2001 ya, sendiri tentang merek. Indikasi geografis itu dulu dengan peraturan pemerintah. Ya, tapi sekarang undang-undangnya tahun 2016 itu mengatur tentang merek dan indikasi geografis. Jadi satu. Ya. Tapi meskipun satu undang-undang, cuman ada perbedaan ya, objek yang dilindungi seperti apa. Kemudian berikutnya desain industri, ya. Kemudian rahasia dagang, lalu ada desain, tata letak, sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Jadi ada apa nih? 8 ya. Hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain, tata letak, sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Ya. Ini masing-masing undang-undangnya sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri undang-undangnya sendiri-sendiri. Yang pertama hak cipta. Ya. Ini karena sebetulnya semester depan bagi Anda yang mengambil konsentrasi hukum perdata itu ada mata kuliah KI ya, hukum intelektual. Ya. Sebetulnya materi ini materi 1 semester ya. Cuman karena waktunya mepet, saya hanya mengenalkan hal-hal yang menjadi dasar atau pokok-pokok yang menjadi pembahasan dalam HKI ini. Sebetulnya kalau kita tatap muka di kelas, materi HKI ini saya bagi dua pertemuan sebetulnya. Pertama itu kita membahas tentang 4 hal dulu, 4 macam dulu. Kemudian yang 4 jenis berikutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Tapi ini karena kuliahnya online, saya usahakan untuk bisa jadi satu saja, itu bisa lebih praktis. Pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif ya bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Itu hak cipta. Jadi hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak. Nah, barangkali pencipta itu dia tidak punya lisensinya, bisa juga. Jadi dia hanya menciptakan, kemudian diserahkan ke orang lain. Ya. Dulu saya masih ingat itu ketika dalam suatu audiensi, kalau tidak salah Indonesian Idol ya. Itu kan pas itu ada jurinya namanya Ahmad Dhani, kemudian ada orang yang membawakan lagu karangannya dia sendiri. Ketika dia nyanyikan itu lagunya nggak didengar gitu, karena soalnya yang menyanyikan itu ya dia bukan artis ya, tapi oleh Ahmad Dhani kemudian dia membeli lagu itu gitu ya, dan memberikan sejumlah uang. Nah saat itu kemudian dia yang memiliki
memiliki lisensi terhadap lagu itu. Ya, jadi pencipta itu belum tentu yang punya lisensi. Bisa aja dia mengalihkan itu kepada orang lain. Ya. Atau kalau misalkan begini, ada seorang pencipta yang dia itu terikat dengan suatu perusahaan rekaman gitu. Nah, dia hanya sebatas bekerja saja di perusahaan rekaman itu, kemudian dia berhasil menciptakan lagu. Kalau seandainya itu terikat perjanjian kerja di situ, maka pemilik lisensi itu adalah perusahaan rekaman itu, bukan penciptanya. Itu. Ya. Atau kalau misalnya dalam hal seseorang ya, misalkan dalam bidang teknologi ya, paten itu. Ada orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, kemudian dia menemukan suatu teknologi yang baru. Nah, penciptanya, pemilik lisensinya bukan dia, tapi perusahaan di mana dia bekerja. Ya, karena dia terikat perjanjian kerja dengan perusahaan itu. Ya. Jadi ini yang kemudian bisa dipahami bahwa hak eksklusif itu bukan selalu pada pencipta, tapi juga bisa penerima hak ya, untuk mengumumkan, untuk memperbanyak ciptaan, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan. Jadi nanti ya kesepakatannya seperti apa. Kalau bahan dijual, kemudian dibeli dengan harga berapa, kemudian nanti dia bisa kembangkan itu karena dia sudah diberikan kewenangan penuh gitu ya. Itu begitu. Kemudian contoh cipta yang dilindungi ya. Ada sekitar 12 macam di sini ya. Ada buku, program komputer, ada pamflet, layout ya, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Dan ada ceramah, kuliah, ada pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Ya. Jadi ada banyak yang dilindungi dalam hak cipta itu ya. Kemudian jangka waktu perlindungan ya. Ini undang-undang yang baru ya, tahun 2014. Nah, ini jangka waktu perlindungannya adalah selama 70 tahun. Jadi pada gini, selama hidup ya. Jadi pencipta itu diberikan hak eksklusif untuk memiliki lisensi karya cipta itu selama seumur hidup. Seumur hidup pencipta plus ya 70 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia. Gitu. Ya. Kalau penciptanya satu orang ya. Kalau penciptanya itu ada 2 orang atau lebih ya, nanti 70 tahun itu dihitung sejak siapa yang terakhir itu meninggal dunia. Nah, setelah yang terakhir meninggal dunia baru 70 tahun dihitung sejak itu. Terus yang jadi pertanyaan, siapa ya Pak yang menerima royalti jika ada pencipta meninggal dunia? Tentunya ahli warisnya gitu ya. Jadi hak cipta HKI itu tidak hanya cipta ya. HKI itu bisa dialihkan ya, bisa dijual, bisa dijaminkan juga ya. Dijaminkan dengan apa? Dengan fidusia. Semua jenis HKI itu dalam undang-undang itu ada mengatur mengenai pengalihan itu ya, bisa dijual belikan, bisa dijaminkan, dan bisa diwariskan gitu.
Bahkan dulu pernah ada sebuah diskusi ya, bisa nggak sih hak ini diwakafkan? Nah itu dalam kajian kajian eh, secara perspektif hukum dan eh, kajian dari segi wakaf itu sangat mungkin dilakukan. Gampangnya intinya kalau misalnya dari segi hukum perdata itu ya karena HK itu kan benda, ya benda yang tidak berwujud. Gitu. Nah, kenapa dikatakan benda? Karena tadi ada nilai secara ekonomis tadi itu, sehingga karena dia berupa benda maka uh, bisa dialihkan, bisa dialihkan. Cuma kalau diwakafkan ya kan wakafkan tanpa batasan waktu ya biasanya ya. Cuman nanti problemnya kalau seandainya jangka waktunya itu berakhir, jadi misalkan jangka waktunya kan ada tuh jangka waktu yang tertentu gitu ya. Kalau hak cipta ini kan seumur hidup plus 70 tahun, habis itu kan domain publik gitu. Kalau hak paten tuh untuk paten biasa 20 tahun, paten sederhana 10 tahun. Berarti nanti kalau diwakafkan berarti terbatas ya, tidak bisa jangka panjang gitu. Ya itu nanti apa namanya? Mungkin di lain waktu kita bisa bahas lagi lah terkait dengan bisa nggak haki diwakafkan. Tapi dari aspek itu kesimpulannya sebetulnya bisa. Hanya mungkin dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan perangkat-perangkat aturan yang bisa mengatur itu atau kajian-kajian yang lebih dalam ya. Ini contoh hak cipta ya, buku ya, ini ada buku nih. Tadi sudah disebutkan ya, ada tari-tarian dan lain-lain. Beberapa mahasiswa juga sudah pernah melakukan penelitian atau skripsi terkait HKI. Dulu pernah ada yang dia meneliti terkait dengan ada penciplakan lagu ya. Jadi walaupun hanya beberapa intronya di awal gitu ya, hanya sekitar berapa ketukan itu, tapi dia bisa menunjukkan itu. Artinya begini, kalau besok satu saat Anda tertarik melakukan penelitian atau skripsi HKI itu, konsekuensinya adalah Anda harus bisa mempelajari ilmu tersebut. Jadi tidak hanya ilmu hukum. Kalau misalkan Anda mau meneliti tentang lagu ya, Anda harus paham lagunya gitu. Dulu saya pernah membimbing mahasiswa itu, dia memperdengarkan lagu-lagu itu. Jadi ketika ujian skripsi, dia tuh nggak cuma bawa skripsi tapi juga bawa gitar, bawa alat musik, bawa komputer, bawa speaker. Kemudian dia perdengarkan lagu-lagu yang mana yang ciplakan, mana yang aslinya gitu. Dulu juga pernah ada yang skripsinya tentang tari-tarian. Ya pas ujian skripsi saya suruh dia untuk nari, untuk menunjukkan tari-tariannya, walaupun kita sebagai orang hukum kadang-kadang nggak paham nih tariannya bagaimana, itu juga nggak paham. Tapi ya kalau kita akan melakukan penelitian terkait dengan HKI itu, maka konsekuensinya itu adalah kita harus mau mempelajari ilmu yang terkait dengan apa yang akan kita jadikan penelitian. Kalau paten berarti teknologi. Dulu pernah ada mahasiswa juga yang meneliti tentang program komputer, ya harusnya dia bisa program komputer ya. Dulu juga ada pernah meneliti tentang indikasi geografis, berarti dia harus bisa ilmu pertanian. Itu sudah konsekuensi ya, jadi tidak hanya sebatas tentang ilmu hukum saja. Emang itu konsekuensi kalau kita akan melakukan riset terkait dengan HKI, karena di HKI ini tidak hanya terkait dengan satu ilmu hukum saja, tapi juga terkait dengan ilmu yang lainnya. Yang kedua yaitu tentang hak merek. Hak merek adalah hak yang tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi ya,
suara hologram. Nah, kalau yang undang-undang baru ini memang ditambahkan ada suara hologram atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Kalau dulu kan merek itu ya hanya ini aja, huruf, angka, susunan warna, bentuk 2 dimensi, 3 dimensi. Suara hologram itu tidak. Tapi kalau sekarang merek itu ya satu kesatuan. Ya misalnya iklan motor saya sebut aja lah Yamaha gitu ya. Kita tahu lah intronya tuh. Yamaha itu kalau misalkan dia mengiklankan sesuatu itu pasti ada jingle Yamaha yang khusus itu satu kesatuan dalam merek gitu ya. Sekarang oleh undang-undang kemudian dimasukkan itu sebagai bagian dari merek, nggak terpisahkan ya. Jadi hak atas merek itu adalah hak eksklusif ya yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu berapa ini 10 tahun ya. Jadi perlindungannya itu merek 10 tahun. Tapi untuk merek 10 tahun itu nanti bisa diperpanjang. Ya, setiap 10 tahun perpanjang itu boleh. Nggak ada batasan ya. 10 tahun. Contohnya. Ada ini kan susunan dari kata-kata kecap manis ABC ya. Ada kata, ada huruf, ada bentuk ya, ada warna. Yang ini semua satu kesatuan ini adalah kita tahu bahwa ini adalah merek sebuah kecap gitu. Bahkan ini juga ada saus ABC gitu ya. Ini kecap. Jadi kesatuan merek itu satu kesatuan utuh yang itu ada kesan tertentu bahwa itu adalah merek. Gitu. Ini kan kita tahu ya, extra joss itu ada kata extra dan joss. Gambarnya mengepalkan tangan begitu ya. Warnanya kuning ya, kuning yang ada semacam tangan kekar bercahaya gitu ya. Extra joss. Ini kan minuman berenergi. Kita tahu bahwa bentuknya itu adalah sachet ya, sachet. Ya. Ada merek lain lagi namanya Energos itu. Energos. Ini kalau saya tuh cerita Hagi itu bisa panjang ya. Ini dulu pernah juga ada kasus kan ya. Energos itu kan bisa digugat oleh Esra Jos karena Esra Jos mengatakan Energos itu dia ada kemiripan, kata Esra Jos. Kemiripannya apa? Ya kata Josnya itu aja sebetulnya. Ya, Anda nanti bisa browsing lah bagaimana hasil putusan itu. Intinya kalau kita mau analisis ya antara Esra Jos dan Energos ini kan ada perbedaan yang cukup signifikan. Esra Jos itu sachet, warnanya jaminan kuning, ada tangan mengepal, ya. Terus namanya extra joss, S-nya 2. Energos ini S-nya 1. Kemasannya botol berupa cairan. Warnanya pun juga tidak dominan kuning tapi biru, ya. Sehingga sebetulnya ini tidak ada kemiripan pada pokoknya, ya. Jadi kalau ada kemiripan pada pokoknya di mana letaknya? Sebetulnya dulu itu ya yang menjadi pesaing Extra Joss ada banyak, ada sekitar 10 macam jenis minuman yang semua pakai kata Joss. Tapi Energos ini satu-satunya yang dia tuh gencar iklannya, sehingga kemudian Extra Joss itu mengajukan gugatan. Tapi pada akhirnya ditolak ya, karena tidak ada kemiripan pada pokoknya. Orang tidak terkecoh ya, orang tidak ada hal yang bisa membuktikan bahwa itu adalah ada kemiripan pada pokoknya karena tampilannya sudah berbeda. Itu jangka waktunya untuk merek ya 10 tahun ya sejak tanggal penerimaan. Kemudian merek itu tidak dapat didaftar jika ini harus diperhatikan ya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada unsur susilaan. Kemudian
ada unsur melawan ketitipan umum gitu, melanggar moralitas agama gitu. Itu tidak boleh ya. Atau tidak memiliki daya pembeda. Jadi ada persamaan yang sebelumnya sudah terdaftar, yang berikutnya kemudian baru daftar belakangan. Karena ada kemiripan pada pokoknya dengan yang sudah didaftarkan, maka yang belakangan itu tidak akan dapat perlindungan. Jadi kalau kita kaitkan ya, asas ya, atau ya asas ya, untuk hak cipta itu adalah asalnya itu first to invent ya. Kalau untuk hak milik industri itu first to file. Jadi kalau dari hak milik industri itu first to file itu adalah barang siapa yang pertama kali dia mendaftarkan, itulah yang dia memiliki perlindungan terhadap KI itu. Tapi kalau untuk yang hak cipta itu tidak harus ada kewajiban untuk mendaftarkan ya. Nggak ada kewajiban, cuman nanti kalau ada permasalahan ya pembuktiannya agak sulit ya. Ya karena hak cipta itu adalah pertama kali mengumumkan, ya nanti dia dibebankan pembuktian mungkin kapan pertama kali dia mengumumkan ke publik, misalkan ada lagu yang didendangkan gitu, pernah ditampilkan, kalau kemudian ada orang yang juga membawakan lagu serupa gitu, yang pertama kali mengatakan lu pernah jadi pertama kali saya mengenalkan lagu itu. Nah nanti dia harus bisa memberikan bukti bahwa dulu pernah saya di mana gitu ya, membawakan lagu itu pas acara apa, tanggal, bulan, tahunnya. Nah, itu harus ya, dengan bukti rekaman itu bisa. Tapi kalau misalkan mau aman sih memang harus didaftarkan. Cuman hak cipta itu tidak berlaku first to file, tapi first to invent ya. Nah kalau untuk yang hak milik industri itu berlaku first to file. Makanya sebelum didaftarkan ke Kemenkumham, Dirjen HKI ya, hak milik industri itu sebelumnya dikenalkan harus daftarkan dulu, berkasnya masukkan dulu ya. Walaupun masih dalam proses, memang waktunya agak lama sih ya, agak lama. Cuman kalau sudah dimasukkan itu sudah aman gitu. Tidak ada yang misalkan tahu sana ada merek begitu kok tiba-tiba dimasukkan, itu kan tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, telah menjadi milik umum, domain publik gitu. Kok dulu pernah ada misalnya tahu ada merek namanya Mendoan, kalau nggak salah sudah akan didaftarkan oleh salah seorang keturunan ya dengan merek Mendoan, itu kan sebenarnya nggak boleh, karena Mendoan itu sudah jadi domain publik ya. Orang tahu Mendoan itu ya, tapi kalau Mendoan itu didaftarkan sebagai merek, nanti yang bakul Mendoan tadi pasti akan kesulitan. Dia tidak lagi bisa memperdagangkan Mendoan, merek Mendoan, karena ada yang mendaftarkan. Jadi domain publik nggak bisa didaftarkan. Nah terkait yang ada merek yang melanggar kesusilaan ya, ada beberapa contoh nih ya. Ini ada kopi yang dulu diiklankan sama Lucinta Luna gitu ya, itu kan ada unsur tidak senonoh ya. Kemudian ada bihun kekinian dengan nama bikini gitu. Dan ada ini ngopi coklat ya, yang disingkat seperti itu. Kemudian ada susu yang namanya monenen. Ini contoh-contoh yang bertentangan dengan kesusilaan gitu. Saya nggak tahu apakah ini sudah didaftarkan atau belum di Dirjen HG ya, tapi saya kira belum. Ini kan rame di medsos ya, di media ya, Instagram dan lain-lain ya. Tapi saya kira kalau ini mau didaftarkan, kalau ada unsur-unsur begini, ini pasti kemungkinannya tidak akan diperbolehkan. Ini contohnya begitu ya. Yang kita ke hak paten. Hak paten ini adalah hak yang hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya. Jadi paten itu adalah teknologi ya. Jadi jangan sampai kita itu, Anda yang sudah belajar HG ini salah kaprah dalam mengatakan kata paten. Kan masih banyak orang-orang yang mengatakan ini ya. Mari kita mematenkan ciptaan kita, itu salah. Mematenkan merek kita. Kalau paten sendiri, paten itu ya teknologi. Mari kita mendaftarkan paten teknologi yang kita temukan itu betul. Kalau kita terkait dengan ciptaan ya berarti marilah kita daftarkan ciptaan kita. Kita daftarkan merek kita gitu. Bukan mematenkan ya. Karena paten itu khusus teknologi. Ya, jadi kalau sudah belajar itu jangan sampai besok salah lagi ya mengucapkan. Ya, dapat diberikan hak paten adalah untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Ya. Kemudian ya intinya paten itu bisa memberikan kemudahan kepada manusia, orang dalam melakukan aktivitasnya gitu. Itu paten. Paten tidak perlu dibayangkan paten harus yang teknologi yang luar biasa, tidak ya. Ya gampangnya itu kalau misalkan kita di kelas, kita kan duduk di kursi ya, kursinya itu ada. Sekarang kalau dulu pas zaman kita masih sekolah kan ada kursi itu ya kursi sendiri, meja sendiri. Itu kan secara dimensi kan makan tempat ya, sehingga tidak muat banyak satu kelas itu. Nah, kemudian dipikirkan bagaimana supaya kelas itu bisa menampung banyak orang dengan fasilitas yang minim gitu. Akhirnya kemudian dirancang dengan kursi lipat gitu ya. Kita bisa di situ bisa nulis. Itu sebetulnya adalah teknologi. Gitu. Itu paten sebetulnya. Tapi karena itu dulu sudah lama, kemudian hanya berlaku 10 tahun untuk paten sederhana. Paten biasa 20 tahun ya. Kalau paten itu tidak dapat diperpanjang ya. Jadi paten itu jangka waktunya 20 tahun. 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan itu tidak dapat diperpanjang. Nah, kalau paten itu diperpanjang nanti nggak akan berkembang itu teknologi itu ya. Maka perlu untuk dibatasi. Ya 10 tahun sudah jadi domain publik untuk sederhana. Paten biasa 20 tahun nanti domain publik supaya nanti bisa mengembangkan lagi penemuan teknologi-teknologi yang lain. Ya. Contohnya ya paten ya, misalnya di sini ada komputer ya. Komputer ini jadi begini ya, satu benda itu tidak mesti satu HKI ya. Di sini kan ada komputer ya. Komputer ini ada teknologinya paten ya. Kemudian tampilan produknya ini merupakan desain industri, tampilan produknya. Jadi masuknya ke desain industri. Kemudian ada merek, misalkan merek ini apa sih ini? Merek komputer lah gitu. Berarti itu merek, logo. Ya. Kemudian ada perangkat lunaknya. Ya, itu masuk dalam hak cipta. Jadi dalam suatu benda itu sangat mungkin ada beberapa perlindungan HKI yang itu bermacam-macam. Ada unsur patennya, ada unsur mereknya, ada unsur hak ciptanya ya, dan lain-lain. Yang keempat, ini desain industri. Jadi desain industri ini adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis ya, dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi setelah dapat dipakai untuk menghasilkan satu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Intinya desain ini tidak hanya desain biasa, tapi desain yang itu sudah ada wujudnya, yang bisa diwujudkan. Kalau di Australia itu ya, desain industri itu harus bisa menghasilkan setidaknya 300 produk minimal. Di Indonesia
sepertinya belum ada aturan tentang itu ya. Jadi tidak ada aturannya. Ya. Untuk desain industri ini perlindungannya dalam jangka waktu 10 tahun. Desain industri. Ya. Nah, contohnya begini. Ini kan desain industri terkait dengan interior mobil. Ya. Nah, gambar ini adalah desainnya. Tapi supaya ini dapat perlindungan, ini sudah harus ada wujudnya dulu, baru kemudian bisa diberikan perlindungan. Ya, jadi yang diberikan perlindungan itu adalah desainnya. Seperti misalkan ada komputer ya, komputer desainnya seperti ini. Nah, gimana wujudnya? Oh begini. Berarti yang dilindungi itu desainnya dulu seperti ini, yang itu merupakan gambar pola berbentuk 2-3 dimensi. Nah, hasilnya yang ini di sini. Baru itu bisa diberikan perlindungan. Tapi kalau baru konsep aja desain belum ada wujudnya, ini yang belum bisa diberikan perlindungan. Ada banyak sebetulnya desain itu ya. Nah, ini misalkan desain dalam produk saus ya. Karena ada botol begitu. Ya ada desain yang dulu ada yang botol kecap sambal yang lama tadi ya, ada gelombangnya. Ya kemudian ada plastik tapi menuangkannya bisa mudah, tidak tumpah gitu. Itu kan sebenarnya merupakan bentuk dari desain. Dan sekali lagi produk berhaki ini kan tidak hanya sebatas satu aja, tapi ya satu botol ini bisa ada patennya bagaimana membuka tutup dengan mudah, mereknya, ada desainnya, ada rahasia dagangnya gitu. Ya. Jadi ada beberapa perlindungan dalam satu produk. Yang kelima, desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Ya. Jadi suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah badan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ya. Desain tata letak ini atau DTLST ini diberikan perlindungan selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi ya 10 tahun. Saya nggak bisa cerita banyak kalau DTLST ini ya, karena di Indonesia sendiri penemuan DTLST itu baru satu, yaitu dari ITB. Ya, ITB yang dia tuh menemukan DTLST dan itu jadi miliknya ITB. Walaupun dosen yang mengerjakan, tapi karena dia riset tidak mandiri tapi riset dari dana dari ITB, maka yang memiliki lisensi adalah ITB. Informasi yang saya dapatkan sejak sampai tahun lalu itu DTLST yang didaftarkan di Indonesia baru satu, itu aja. Ya, yang lainnya belum ada. Nah, ini contohnya seperti ini DTLST itu. Jadi ada ya inilah yang namanya ini saya nggak begitu tahu. Tapi ini adalah desain terpadu. Jadi ada ada produk yang di dalamnya ada elemen-elemen yang itu adalah elemen aktif ya. Ini nanti bisa dijadikan sebagai untuk membuat televisi, radio dan lain-lain ya. Kemudian yang keenam, varietas tanaman PVT. Jadi di sini PVT itu adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Ya. Jadi varietas tanaman itu yang ada sekelompok tanaman
dari satu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya atau satu sifat yang menentukan, dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Jadi namanya varietas tanaman. Jadi dia tuh mengembangkan jenis tanaman yang sudah ada, tapi menjadi sebuah tanaman yang menarik gitu. Ya, menarik. Misalnya begini. Oh, ini perlindungannya. Perlindungannya 20 tahun untuk tanaman semusim, 25 tahun untuk tanaman tahunan. Contohnya ini. Ini kan apa sih ini? Ini apel ya. Apel ya. Nah, apel ini kan yang kita tahu dalamnya kan biasanya putih. Tapi ini ada apel dalamnya warnanya pink. Gitu. Ini merupakan bagian dari PVT, varietas tanaman. Ya. Contoh lain lagi ada namanya jagung. Jagung kan bijinya kan ada yang kecil-kecil, tapi ada namanya jagung apa itu apa namanya, lupa namanya. Jagung bisi 2 gitu ya. Yang itu bijinya gede-gede, tongkolnya gede gitu ya. Besar itu. Itu kan juga merupakan bagian dari kreasi dari pemulihan tanaman. Intinya pemulihan tanaman itu kemudian menjadi satu hal yang menguntungkan dan unik, tapi dia tidak mengubah spesies dari tanaman semula. Contoh lain lagi, saya pernah punya contoh ada semangka. Semangkanya kan kalau kita biasanya dimasak itu semangkanya warnanya bentuknya bulat ya, tapi ada semangka bentuknya kotak. Ya, kotak ada bentuknya kotak semangka itu. Ya, itu merupakan kreasi dari pemulihan tanaman. Ya. Juga misalnya yang berhasil mengembangkan cabai jadi panjang-panjang cabainya gitu, atau sebisa mungkin bisa memberikan hal yang beda lah gitu ya. Kalau dulu ada juga mahasiswa itu melakukan penelitian tentang jambu air adalah hari namanya itu. Jambu air kan kita tahu kan biasanya warnanya kan putih ya, bentuknya ya nggak terlalu besar. Jambu air adalah hari itu pengembangan juga dari jambu air yang bentuknya itu agak besar, warnanya merah hati gitu ya, rasanya manis. Lu pernah saya lihat di Superindo itu mahal dijual itu, isi 5 itu harganya Rp20.000 ya. Namanya jambu air dalahari, warnanya merah. Dulu ada mahasiswa melakukan penelitian itu, tapi waktu itu dia mengkajinya dari aspek indikasi geografis. Sebetulnya memang ada kaitannya ya, beda tapi juga ada kaitan. PVT pengembangan terhadap itu, kalau indikasi geografis intinya hanya bisa dimiliki oleh masyarakat yang ada di tempat itu. Nah, ini indikasi geografis ya, adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal satu barang atau produk yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Ya. Jadi ini menunjukkan suatu kekhasan lah gitu. Kekhasan dari satu daerah tempat. Jadi indikasi geografis itu ada satu yang dihasilkan, cuman itu nggak bisa dihasilkan di tempat lain. Walaupun bisa, pasti akan beda. Entah itu rasanya, warnanya, teksturnya, atau apa gitu. Gampangnya nih contohnya ya. Ada Selak Pondok Sleman. Ya, Selak Pondok kan kita tahunya dari Sleman. Ya, salak yang ya manis, nggak terlalu besar, cuman rasanya enak sekali gitu. Seandainya ya ada biji yang misalnya dibeli oleh orang luar gitu ya, mau ditanam di daerah Jawa Barat, ditanam di Sumatera, mungkin bisa akan tumbuh salak ya, tapi rasanya tidak akan sama dengan yang ada di Sleman ya, karena
karena di Sleman kan tanahnya tanah ya dekat gunung berapi sehingga lebih subur, lebih gembur gitu ya. Sehingga akan memberikan hasil yang berbeda dengan ditanam di tempat-tempat yang lain. Ya. Atau kalau misalkan ada satu saat misalkan saya pernah lihat ada di Jawa Barat itu orang jual salak pondok. Ya mungkin dia beli di Sleman, kalau bayangan saya beli di Sleman kemudian dijual di sana gitu, di Jawa Barat. Ya. Atau kalau misalkan dia nanam sendiri ya mungkin bisa aja. Cuman pasti rasanya akan beda. Kemudian ada indikasi geografis itu adalah ada misalkan ubi cilembu ya dari Sumedang. Kalau di sini ada tahu di ubi cilembu ya mungkin akan beda spesifikasinya. Ada juga tembakau serindil ya, dari Temanggung. Tembakau serindil kan tembakau yang mahal ya. Tembakau yang mahal yang itu hanya diproduksi dihasilkan oleh sedikit petani ya karena mahal. Pengolahannya juga sulit ya. Orang kabarnya 1 kilo itu bisa sampai 800.000 sampai 1 juta rupiah tembakau serindil dari Temanggung itu. Dan itu hanya bisa ditanam di Temanggung gitu. Juga ada kopi Arabica, misalnya kopi Arabica Gayo dari kayu Aceh ya. Itu juga kekhasan. Kalau tidak ditanam di sana akan beda rasanya dengan kopi yang ditanam di Aceh. Nanti Anda bisa browsing di internet ya. Punya saya contoh-contoh indikasi geografis ya. Ada susu kuda liar Sumbawa, ada ukir Jepara, ya, ada apa lagi? Beras ya, beras di di Bali itu ada nama khusus ya, beras. Kemudian masih banyak ya. Nanti Anda bisa browsing. Jadi indikasi geografis itu hak eksklusif yang diberikan kepada masyarakat setempat ya karena dia punya kekhasan. Tapi indikasi geografis ini tidak bisa dimiliki individu. Ini hanya bisa dimiliki oleh kelompok. Biasanya yang punya lisensi itu satu kelompok masyarakat atau kepala daerahnya ya, bupatinya, wali kotanya gitu yang dia mendaftarkan itu. Jadi ini biasanya kalau IG itu komunal ya, tidak bisa ya individu. Ya. Yang berikutnya rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ya, karena rahasia dagang sehingga tidak dipublish gitu ya. Hanya bisa diketahui oleh yang punya gitu ya. Ya. Lingkup rahasia dagang itu bisa meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya, gampangnya gini ya. Misalkan ada minuman, yang gampang lah, minuman Coca-Cola. Selama ratusan tahun, meskipun orang bisa membuat minuman yang mirip-mirip Coca-Cola, misalkan Coca-Cola ya, atau Coca-Cola tapi pakai K, Coca-Cola pakai K ya. Ada sodanya tapi rasanya pasti akan beda dengan Coca-Cola yang aslinya. Ya. Demikian pula misalkan di sini ada contohnya KFC misalnya ya, Kentucky Fried Chicken. Ayam gorengnya kan yang model begitu ya, ayam goreng tepung gitu. Orang sekarang gampang buat kayak gitu, pakai tepung ya. Bahkan bumbunya bisa kita beli di supermarket. Tapi rasanya pasti akan beda dengan KFC yang aslinya. Gitu. Karena resepnya itu yang dikatakan sebagai rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh publik. Ya, yang itu merupakan hal yang punya nilai ekonomis yang hanya diketahui oleh pemilik. Jadi kalau seperti perusahaan-perusahaan seperti KFC, McD itu kan
yang dipasok itu bumbu udah jadi, tinggal mencampurkan dengan makanan. Ngolahnya nggak di situ, karena itu adalah rahasia dari perusahaannya, dari ownernya, pemiliknya, ya, sehingga tidak bisa diketahui oleh publik. Sehebat apapun dia, selama apapun dia bekerja di itu, kemudian dia mau mendirikan sendiri, itu pasti tidak akan bisa, karena resepnya beda. Ya, itu adalah rahasia dagang, ya. Masih banyak lagi contoh yang lainnya, nanti ada bisa bisa browsing lah contoh-contohnya. Ya, saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan ya dalam pertemuan kali ini tentang HKI. Sekali lagi masih banyak sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi karena waktunya tidak memungkinkan untuk lebih lama lagi. Besok misalkan tertarik untuk ambil mata kuliah HKI, nanti bisa mengambil mata kuliah HKI di semester ke-7 ya, semester depan. Demikian kuliah hukum dagang dengan materi HKI. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.